wabarakatuh. Salam tukar pintar. Halo, senang bisa bertemu kembali bersama saya Rita Sinaga. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di bab 8. Baik anak-anakku, sebelum itu siapkan bukunya. Seperti biasa kita masih menggunakan buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud revisi 2017. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini dulu. Tujuannya ini adalah mengomentari. Yang pertama yang kita komentari adalah unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Dan yang kedua yang kita komentari adalah persamaan dan perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan berdiskusi dulu dari pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang langkah-langkah merangkum sebuah buku. Masih ada yang ingat? Nah, ternyata dimulai dari yang pertama, kita membaca identitas buku, yaitu di halaman kedua. Kemudian dilanjut membaca isi umum buku, biasanya ada di daftar isi. Dan selanjutnya adalah melalui judul subbab mewakili isi subbab, itu untuk merangkum sebuah buku. Kemudian kita menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf dan kita menyusun gagasan pokok dari paragraf tersebut dan rincian gagasan utama. Dan setelah itu kita menggabungkan gagasan utama dengan kalimat dan paragraf yang menggunakan kata hubung yang sesuai. Nah, itu adalah langkah-langkah merangkum sebuah buku. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mengomentari tentang sebuah buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, kita mulai dari ternyata bagian yang dikomentari untuk buku non-fiksi adalah itu dimulai dari cover. Selanjutnya ada rincian subbab buku, dilanjut kemudian judul subbab, kemudian isi buku, terus cara penyajian isi buku, dan bahasa yang digunakan pada buku tersebut, serta sistematika penulisan buku tersebut. Nah, ini yang dapat kita komentari untuk buku non-fiksi. Nah, kalau untuk buku fiksi itu tetap dimulai dari cover atau sampul. Selanjutnya adalah rincian subbab buku. Kemudian ada judul subbab, ada tokoh dan penokohan, kemudian tema cerita, serta bahasa yang digunakan pada buku tersebut dan penyajian alur. Nah, ini yang perlu kita komentari di dalam sebuah buku fiksi. Paham ya anak-anakku ya, untuk apa sih yang perlu dikomentari dalam buku fiksi dan non-fiksi, ternyata ini loh yang perlu dikomentari. Nah, kira-kira kalau untuk mengomentari itu pertanyaannya seperti apa? Nah, kira-kira apa yang perlu dipertanyakan dalam untuk sebuah mengomentari sebuah. Ini untuk pertanyaan pemandu untuk mengomentari buku fiksi. Nah, kita mulai dari adalah bagaimana judul dan tema dikembangkan. Ini untuk buku fiksi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Selanjutnya, bagaimana pengembangan tokoh dan watak tokoh, serta bagaimana diksi yang digunakan pengarang, dan apakah kalimat memiliki keunikan di dalam cerita? Selanjutnya, apa bahasanya mudah dipahami? Maksudnya mudah dipahami itu saat menulis itu si pembaca mudah tidak memahami isi dari cerita tersebut. Terus tokoh mana yang disukai? Nah, ini kita perlu komentari ke si penulis buku. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan untuk buku non-fiksi biasanya adalah apa judul dan tema buku tersebut. Nah, itu perlu kita pertanyakan buku itu apa judulnya dan temanya gitu kan. Terus kemudian buku itu membahas tentang apa gitu. Apa yang dibahas di dalam buku tersebut.
Dan apa garis besar isi dari buku tersebut? Itu pertanyaan yang ketiga. Terus yang keempat, apakah buku itu ditunjang dengan gambar atau ilustrasi yang menarik? Misalnya, apakah buku itu ada gambarnya atau ilustrasi yang menarik untuk menarik minat si pembaca? Kemudian, bagaimana si penulis merinci dari setiap subbab? Itu perlu dipertanyakan. Dan yang paling utama itu adalah apakah bahasanya mudah dipahami si pembaca, karena banyak buku kita temukan itu sudah dibaca berulang-ulang tapi susah untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang susah dipahami, biasanya menggunakan istilah-istilah asing yang tidak ada keterangannya. Dan kemudian adalah bagaimana penyajian alur dalam buku tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur untuk menulis sebuah buku non-fiksi. Ini adalah pertanyaan yang perlu Anda ajukan untuk mengomentari sebuah buku non-fiksi. Baik, sekarang anak-anakku, Anda berlatih, kerjakan LKPD berikut. Tetap Anda memilih salah satu buku fiksi dan non-fiksi di perpustakaan sekolahmu. Kemudian kamu mengomentari buku tersebut, baik buku fiksi dan buku non-fiksi. Kamu komentari buku tersebut sesuai dengan tadi apa yang sudah Ibu sampaikan tentang cara mengomentari sebuah buku, apa yang dipertanyakan. Nah, kamu tulis pertanyaan-pertanyaan kira-kira apa yang perlu dikomentari pada buku tersebut. Nah, itu tugasmu untuk hari ini. Baik anak-anakku, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!